Ya, saya kembali lagi tadi berdasarkan uraian deskripsi dari Pak Hari. Bagaimana kira-kira Pak Adriawan untuk bisa melihat apa yang menjadi penjelasan tadi, sehingga apakah ada alasan-alasan lain lagi misalnya Pak Adriawan untuk pemuatan-pemuatan regulasi yang kemudian apakah ini kita harus tetap menaungi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau harus berdiri sendiri? Silakan Pak Hadi. Oh ya, terima kasih yang kedua kalinya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa sebelum masuk ke regulasi, ya terkait dengan kebudayaan, kalau kita bicara dinas pendidikan yang ada sekarang itu memang ada seksi yang menangani terkait dengan pembinaan tenaga kebudayaan. Tapi kemudian itu konsepnya itu di basisnya ke sekolah. Itu basisnya ke sekolah. Jadi bagaimana budaya sekolah itu dikembangkan itu di situ di ranah itu. Nah, yang kedua terkait dengan kebudayaan yang bidang kebudayaan itu kan orientasinya bukan dia semata-mata ke sekolah tapi ke masyarakat. Iya. Mengacu dari situ kemudian kalau kita lihat regulasi yang ada bahwa kebudayaan itu dinaungi oleh dua undang-undang. Undang-Undang nomor 90 tahun 2019, Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 terkait dengan kemajuan kebudayaan, dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Itu payung hukumnya tertinggi di situ. Dari situ di kedua undang-undang ini ada satu hal yang sangat penting yang menjadi kewajiban daerah, itu membuat BPKD, pokok pikiran kebudayaan daerah. Itu wajib, semua daerah wajib merumuskan bagaimana mendata terkait dengan kebudayaan, mulai dari ada 11 poin itu kemajuan kebudayaan, dari tradisi, dari cagar budaya dan seterusnya, bahasa, seninya dan segala macam itu ada di situ 11 poin yang kemudian itu direncanakan dalam PPKD. Dalam PPKD itu ketua timnya itu Pasikda dalam undang-undang itu. Kemudian dari undang-undang ini turun menjadi ada peraturan pemerintah peraturan presiden nomor 65 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah. Itu menjadi kewajiban daerah. Kemudian dari situ turun lagi petunjuk teknisnya, ya, terkait dengan Permendikbud nomor 45 tahun 2018 terkait dengan pedoman penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat regulasi yang ada itu begitu pentingnya kebudayaan ini harus dipikirkan secara bersama-sama. Ya, komprehensif memang ya. Dan itu perintahnya adalah membuat dokumen pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah yang menjadi rencana daerah untuk mengembangkan kebudayaan. Dan alhamdulillah sampai hari ini di program di bidang kebudayaan itu hanya itu yang ada, dan kita sementara mencoba untuk merumuskan itu untuk menjadi sebuah dokumen yang insya Allah itu akan ditandatangani oleh Bapak Bupati sebagai dokumen resmi pengembangan kebudayaan daerah. Yang selanjutnya terkait dengan itu bahwa hasil kebudayaan kita yang terkait dengan 6 kemajuan ada misalnya tradisi dan segala macam itu harus dibuatkan dalam pencatatan yang dieskakan oleh Bupati, yang mana ada 12 indikator. 11. Jadi itu yang menjadi data kita agar nantinya akan dieskakan oleh Bupati sebagai cagar budaya kita. Cagar budaya. Itu memang agak membutuhkan kegiatan yang luar biasa. Tapi di data semua cagar budaya kita dari mulai tradisinya, dan itu akan diregistrasi ke Kementerian Pendidikan, dan itu akan mendapatkan nomor registrasinya. Itu yang kemudian dikembangkan. Dari registrasi itu kemudian dikembangkan menjadi sebuah dalam bentuk situs atau cagar budaya ataupun kawasan cagar budaya yang nanti kita daerah kembangkan melalui bidang kebudayaan itu. Sehingga sekali lagi karena banyaknya tuntutan itu, maka saya sekali lagi mengharapkan bahwa kalaupun misalnya tidak bisa menjadi sebuah dinas, kalau saya sempat baca-baca di Provinsi Bali, Provinsi Bali itu
itu rata-rata dinas kebudayaan. Iya. Nah, Provinsi Bali, Yogyakarta, Lombok, itu Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat itu rata-rata dinas sendiri ya kebudayaan. Nah, karena apa? Untuk mengembangkan pariwisata, maka kita harus mulai dari mengembangkan budaya masyarakat, kemudian peninggalan sejarah di daerah itu. Ya, memang ini Pak Haji, tentunya pengembangan budaya juga adalah merupakan bagian dari manifestasi pariwisata yang harus kita latih. Terlepas dari ini Pak Haji ya, terkait dengan anggaran 20% untuk pendidikan ya, untuk pendidikan dan kesehatan mungkin 10% KPBN ya, KPBN kita. Nah, apakah selama ini kebudayaan punya porsi untuk itu Pak Haji? Kalau melihat beberapa tahun ke belakang ya, sejak kebudayaan itu pindah ke dinas pendidikan, dinas pendidikan ke pariwisata, kemudian kembali lagi ke dinas pendidikan. 2 tahun terakhir ini bahwa porsi anggaran untuk untuk bidang kebudayaan itu sangat jauh dari 20%. Saya ambil contoh misalnya di tahun 2020, kebudayaan itu hanya mendapatkan porsi dalam kegiatan pengembangan kebudayaan itu cuma 80 juta. Satu tahun. Itu pun sebenarnya kita tinggal ambil meminta dari bidang lain. Nah, bidang lain anggaran yang kira-kira bisa tunda dulu untuk dibawa ke kebudayaan. Kalau itu semua tidak ada. Sampai anggaran 80 juta itu kita buat rastaf sampai 2 kali. Sampai 2 kali dibuatkan rastaf untuk mendapatkan anggaran 80 juta. Sehingga kalau kita melihat seperti itu agak miris sekali. Agak miris. Kita semua sebenarnya bertanggung jawab untuk mengembangkan kebudayaan. Tetapi ketika kita bicara terkait dengan dukungan pengembangan terkait dengan finansial misalnya, itu agak rendah sekali. Jangankan 20%, 5-10% tidak. Karena kalau kita lihat anggaran di dinas pendidikan itu sekitar berapa puluh miliar, itu tidak sebanding dengan. Sehingga saya bilang tadi kalau kita bandingkan dengan program yang ada, sangat mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan bagaimana kita jalankan program kebudayaan ini, apalagi terkait dengan visi misi bupati di situ, itu sangat agak kurang realistis untuk kita capai. Kira-kira begitu Pak. Ya, ini menarik sekali. Tentunya ini hanya musim ini yang lebih jelaskan lagi. Nah, tadi kan regulasi secara nasional ya, secara nasional. Sekarang bagaimana Pak Hari menjelaskan hal ini terkait regulasi, baik itu ketentuan secara kebijakan yang secara nasional maupun yang ada di daerah kita, khususnya bagi pengelola. Pak Hari bisa dijelaskan? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan dan pernyataan sebelumnya dari Pak Haji Andrea. Memang kembali lagi bahwa kebudayaan itu di satu daerah sangat penting dan keterkaitan dengan pariwisata itu erat kaitannya. Tetapi memang kita kembali kepada latar belakang berpikir daripada yang merumuskan RPJM dalam hal ini kepala daerah. Kembali lagi ke situ fokusnya. Beliau fokus apa pariwisata yang untuk pengembangan pariwisata dalam hal ini pariwisata ini kan ada dua, ada yang infrastruktur, ada yang dia punya kultur. Selama ini kalau saya melihat yang dikembangkan oleh daerah dalam hal ini yang terbaca dalam RPJM adalah peningkatan infrastruktur, bukan kultur. Kalau kita bicara kultur, maka kita bicara pengembangan pariwisata dari sisi budaya, dari sisi adat istiadat. Maka kita akan berpikir kembali ke cagar budaya dan lain sebagainya. Yang memang tidak terlihat karena itu secara kultur melekat di dalam jati diri satu daerah. Nah, itu yang menjadi simbol. Kemudian digarisbawahi secara langsung oleh kepala daerah bahwa memang infrastruktur yang ditekan, sehingga makanya kelihatan bahwa pariwisata itu kebudayaan sedikit tidak terlalu diperhatikan karena memang pikirannya adalah membangun infrastruktur. Coba kita perhatikan beberapa tempat-tempat pariwisata adalah tempat-tempat pariwisata yang baru, tempat pariwisata yang kemudian baru eksplor. Kenapa bukan Tugu
monumen Trikora itu ada kan peninggalan cagar budaya, ataupun ada gua-gua tua yang meninggalkan bahan-bahan peninggalan sejarah perang dan sebagainya. Itu bukan itu yang dikembangkan. Kalau kita melihat beberapa contoh misalnya Paisupok ataupun pantai Tebiabu, ini adalah pengembangan pariwisata baru. Makanya pikirannya adalah infrastruktur, itu garis bawahi di situ, bukan kultur. Kalau kita bicara pengembangan kebudayaan itu sendiri, itu yang perlu dijelaskan di awal. Yang kedua, pertanyaan tadi masalah 20%. Kalau kita berkaca kepada Permendagri 13 yang kemudian diperbaharui di Permendagri 90 2020, itu menjelaskan memang bahwa 20% anggaran pendidikan itu memang fokusnya kepada peningkatan pendidikan itu sendiri, peningkatan kualitas pendidikan. Makanya mungkin kenapa tidak terbagi di dalam unsur yang masuk dalam bidang kebudayaan, karena memang di dalam pembagian di Permendagri 13 maupun di 90 itu memang dia tidak masuk dalam tanda kutip, walaupun dia satu dinas tapi tidak masuk dalam cakupan 20% yang dimaksud dengan anggaran konsentrasi pendidikan. Sehingga memang jangan heran kemudian misalnya sisa-sisa anggaran yang kemudian diberikan kepada bidang kebudayaan. Makanya saya kembali lagi bahwa tawaran yang paling rasional menurut kami di organisasi setelah kami petakan, kemudian kami bobot di urusan kebudayaan, paling rasionalnya adalah kembali ke pariwisata, tetapi dengan peningkatan bidang. Kalau untuk saat ini misalnya cuma satu bidang, dengan urusan yang kemudian bertambah di dua undang-undang tadi, bisa ditambah menjadi dua bidang urusan yang terbagi dalam masing-masing bidang 3 seksi, maka akan menghasilkan 6 seksi. Seolah dengan 6 seksi ini akan terkapir habis urusan-urusan yang ada di dalam kebudayaan yang dijelaskan di dalam dua undang-undang tadi. Mungkin tawaran paling rasional dari kami organisasi seperti itu. Karena kalau tetap berharap tetap di pendidikan, secara otomatis tidak akan mendapatkan jatah 20% ini. Itu bisa dijamin. Karena di Permen 13 2017 dan Permen 90 2020 itu memang tidak ada klausal 20% itu. Ada urusan misalnya urusan peningkatan cagar budaya dan lain sebagainya, tidak ada. Memang itu peningkatan khusus pendidikan. Walaupun memang pada kenyataannya dalam tanda kutip kita melihat situasi 20% pendidikan yang ada di dalam dinas pendidikan itu konsentrasi anggarannya tidak begitu konsen pada peningkatan peningkatan pendidikan itu sendiri, malah lebih kepada infrastruktur juga. Nah itu mungkin yang dalam tanda kutip kami lihat juga salah salah fokus di dalam urusan 20%. Kalau kita membahas 20%, kembali lagi kepada kebudayaan itu tadi. Kalau saya berpikirnya dengan adanya misalnya nanti akan terjadi dua bidang di dinas pariwisata, yang kemungkinan berarti ada 4 bidang, 2 bidang mengurusi tentang pariwisata, 2 bidang mengurusi tentang kebudayaan. Dengan ini kita berharap juga 5 urusan yang ada yang Pak Haji sampaikan tadi, saya sudah pelajari juga, termasuk di dalam urusan yang ada di Permendagri 90 2020 itu ada. Tapi memang urusannya masih masih di kolom, karena dia kolomnya berbeda. Itu kalau saya coba bahasakan, ada 2 kolom besar. Di dalam satu rukun ini ada 2 kolom besar. Satu kolom pendidikan, 2 kolom di bawahnya pendidikan itu ada perpustakaan dan kearsipan. Nah di sebelah sini yang kolom yang banyak ada kebudayaan, pariwisata, pemuda, olahraga. Makanya coba kalau kita lihat beberapa kabupaten yang mau efektif kegiatannya itu, pemuda olahraga itu gabung dengan kebudayaan dan pariwisata. Itu kalau kita berkaca ke kabupaten yang baru terbentuk, karena mengingat efektivitas anggaran. Tapi kalau kita kan sudah cukup lama kabupaten kita, sehingga memang saran saya itu tadi tetap pariwisata dengan kebudayaan, tetapi dengan konsep 2 bidang, sehingga bisa cover urusan-urusan yang ada di dalam prinsip-prinsip prioritas yang ada di kebudayaan. Mungkin begitu. Ya. Ini menarik sekali. Jadi terakhir ini Pak Rangkal ya. Tapi sebelum kita tutup, bahwa tentunya
antara pariwisata dan budaya ini sama-sama bentukan pariwisata. Cuma objeknya pada kebudayaan. Itu kultur yang harus dijual. Terakhir ya, closing statement terakhir mungkin dari Pak Adriawan, karena semoga ada hasil akhir kita dalam kegiatan kita ini, sehingga tentunya mudah-mudahan ini menjadi satu konsepsi, minimal konsep ini melahirkan satu rekomendasi, ya, rekomendasi untuk bisa di-follow up, untuk bisa mungkin apakah perubahan regulasi atau seperti apa ya, kira-kira menurut Pak Adriawan bagaimana itu closing statement terakhir, ya, harapan ke depannya seperti apa? Itu sebagai kesimpulan, ya, kesimpulan kita pada hari ini dari saya membacanya dari konsep regulasinya dulu. Ya, regulasi bahwa karena perintah undang-undangnya ada dua, maka ini secara rasional, secara logika bahwa ini emergensi sebenarnya, emergensi. Nah, jika kita bandingkan dengan pendidikan payung bukunya, undang-undangnya satu. Penting juga sebenarnya. Nah, tapi pentingnya kebudayaan ini dianggap ada sesuatu yang perlu diperbaiki secepatnya. Nah, terkait dengan pemajuan kebudayaan dan cagar budaya. Dari situ kemudian daerah harus tangkap ini sebagai sesuatu yang harus dipercepat. Ibarat orang lari itu kalau naik motor harus dia gas harus dipercepat. Terkait dengan itu maka untuk urusan bagaimana mempercepat pencapaian dari hasil yang kita harapkan dari undang-undang itu misalnya disandingkan dengan bagaimana visi-misi bupati ke depan, maka apa yang disampaikan oleh Pak Hari tadi itu sangat rasional sebenarnya. Tetapi yang paling penting sebenarnya tidak terlepas dari itu, yang paling penting adalah bagaimana proporsi anggaran itu harus itu yang terpenting. Kita tidak bisa hanya kesanggupan. Nanti kita lihat prioritasnya. Karena ini undang-undangnya dua, maka saya katakan tadi emergensi sebenarnya. Bagaimana kita mendatangkan kebudayaan? Tadi karena Pak Hari sampaikan, pariwisata itu kan dua, atau yang kita kembangkan kulturnya atau infrastruktur. Kulturnya itu terkait dengan bagaimana mengembangkan cagar budaya, mendata, kemudian meregistrasi dan melaporkan sampai ke atas bahwa kita punya cagar budaya yang perlu diregistrasi dan ditahu oleh orang-orang. Saya ambil contoh misalnya monumen Trikora. Sampai hari ini kita di sini mengalami itu hal yang biasa karena kita jadi begini Pak Adriawan, apapun konsep kita hari ini, bahwa saya justru menilai kaitan, saya tidak memandang dalam bentuk sisi kebudayaan atau sisi pariwisatanya, tapi kemudian karena dalam visi kita, visi ketiga dalam RPJMD kemarin, tentunya pariwisata menjadi program ketiga ya, saya tidak salah. Ini tentunya yang harus digenjot melalui apa? Tentunya melalui bagaimana pembangunan wisata, pariwisata ini dengan hasil kunjungan wisatawan. Nah, apa yang kita jual? Apa yang kita jual bagi kepulauan ini? Tentunya yang kita jual adalah tadi ya, kebudayaan. Apakah dia sejarah atau kepurbakaan atau ke landscape budaya kita atau dan lain-lain. Sehingga ini saya melihat justru satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa terlepas. Sehingga kalaupun memang ini sebagai upaya ke depan untuk bisa melahirkan satu bentuk regulasi, ada pengetahuan kembali dan menambah bidang yang ada di dinas pariwisata, itu saya pikir ini sudah bentuk kolaborasi. Gitu. Terakhir barangkali Pak Hari ini, barangkali ini statement terakhir, tentunya karena yang bicara ini ya kalau total ya setelah laksana, tentunya gagasannya, pandangannya bisa melahirkan satu rekomendasi ke depan untuk ada perubahan nomenklatur kembali. Baik, terima kasih. Ini saya pikir menarik diskusi pada hari ini, karena ini pasti akan juga saya sampaikan kepada Pak Sekda, kemudian Bupati, dan kemudian menjadi bahan diskusi juga pada saat nanti rapat kerja dengan DPR
DPRD. Karena memang saya sampaikan di tempat ini bahwa memang ada keinginan dari pemerintah daerah dan sudah berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten Bangka Kepulauan, memang akan ada evaluasi kelembagaan. Dan memang saya pikir diskusi ini menjadi salah satu mungkin pemantik daripada persoalan-persoalan yang ada nanti dalam evaluasi kelembagaan tadi. Salah satunya berurusan dengan urusan-urusan kebudayaan, pendidikan, dan pariwisata. Apa yang kita bahas. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa menurut saya kebudayaan itu adalah bahan bakarnya. Jadi dan pariwisata adalah dinamonya. Jadi kedua hal ini harus berjalan seiringan, sinergi ya, harus bersinergi. Karena tanpa dinamo pun bahan bakar tidak ada gunanya. Begitupun sebaliknya, dinamo tidak akan berguna kalau tanpa ada bahan bakar. Sehingga dengan konsentrasi pemerintah daerah dalam RPJM yang dibahas, yaitu adalah pengembangan 3 unsur pokok tadi, pariwisata, pertanian, dan perikanan. Maka untuk mengembangkan pariwisata, kita kemudian tidak bisa lepas daripada kebudayaan itu sendiri. Sehingga makanya harus bersinergi antara dua urusan besar ini. Dan dengan bahan bakar tadi yang dari kebudayaan, kita bisa berkaca bahwa kabupaten kita punya beberapa hal yang bisa kita jual, hal yang bisa kita eksplor di dalam kebudayaan ini, sehingga meningkatkan secara otomatis ada peningkatan di dalam unsur pariwisata yang menjadi prioritas daerah. Kenapa tidak kemudian dua hal ini kemudian